sebagai pendahuluan sebelum kita masuk ke hard disk, tadi kan sudah dijelaskan oleh yang Blangkon tentang storage ya, yang atau memori ya. Memori. Mungkin ini pemirsa lebih bertanya-tanya lagi, apakah storage memori ini dibagi menjadi bagaimana saja ya, teknik penyimpanannya. Hari ini mungkin kita bahas itu ya. Monggo, betul ya. Jadi begini ya, dalam teknik atau teknologi penyimpanan, memori itu atau storage ya, sebetulnya yang kita bicarakan nanti ini ya storage ya memori begitu ya. Betul. Itu ada dua teknik ya. Yang pertama dikenal dengan nama teknik sequential. Jadi ya, ini saya tuliskan dulu ya. Ini sequential. Nah ini sequential. Kemudian yang kedua adalah random. Nah, kalau sequential itu artinya ini A ya, terurut gitu, urut ya. Sedangkan kalau random itu adalah acak artinya. Nah, apa yang dimaksud dengan urut dan acak, sequential dan random? Jadi dulu itu komputer itu media penyimpanannya itu masih berupa pita ya. Sebelumnya, jadi seperti pita kaset tuh. Betul, pita ya, kaset. Kan digulung gitu kan, pita kaset ya. Ya. Nah, kalau pita kaset itu saya tarik. Kan jadi pitanya panjang gitu. Betul. Nah, saya umpamakan saya tarik itu pita itu panjang kayak gini. Ini pita kaset tadi ya. Nah, coba nanti saat kita merekam sebuah lagu, saya bicara di pita kaset dulu ya, yang untuk apa suara itu, suara. Maka suara yang pertama, misalnya itu lagu, akan disimpan di sini, ya kan? Betul. Baru nanti kalau kita mau merekam suara kedua, dia akan direkam di belakangnya. Begitu juga yang ketiga di belakangnya. Ini metode terurut gitu. Sehingga kalau kita ingin mendengarkan lagu apa gitu ya, nah kebetulan lagu tersebut pada urutan ke-10, wah jadi kan di sini, ya. Terpaksa apa? Ini digulung dulu kan? Iya bener. Ya, forward ya istilahnya ya. Baru nanti setelah ini baru kita play. Iya play. Kadang-kadang kebablasan, kadang-kadang kurang kayak gitu. Lagi. Iya. Sama lah di komputer dulu tuh kayak begitu. Jadi kalau kita itu data kita kebetulan disimpan di belakang. Nah untuk manggil datanya kita harus nunggu dulu. Wah nunggunya tuh lama itu. Ya, karena kan pitanya nggak kayak kaset gitu. Kalau kan kaset kecil. Kalau yang untuk komputer zaman dulu kan besar. Gede ya, sebelum ada PC itu kan. Gede gitu. Ya jadi kalau nunggu bayangin. Kalau data kita di belakang capek deh. Nah, ini disebut sistem penyimpanan secara sequential. Jadi terurut begitu. Nah, kemudian ini sudah nggak dipakai lagi sejak ditemukan cara penyimpanan secara random. Contohnya yang random itu nanti yang memori itu ya, memori utama itu. Nah, memori utama itu random, penyimpanannya memang secara acak. Jadi dia nyimpannya acak, bacanya acak. Itu lebih cepat. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk data yang di awal dengan akhir itu hampir sama cepatnya. Saya berikan suatu contoh ya. Ini yang di hard disk. Jadi hard disk itu sistem penyimpanannya acak juga loh. RAM juga berarti ya? Ya iya. Boleh dikatakan seperti itu karena dia random access memory. Mengaksesnya random. Jadi kalau kita gini random access storage boleh aja ya. Ya, atau random access disk atau apa ya. Tapi ini kan juga disebut memori juga kan, tempat penyimpanan. Betul. Ya sama aja. Jadi apa random dan sequential itu mengacu nama sebuah teknologi. Ya. Nah, contohnya ini. Nanti kita bahas dulu ya di belakang, ini sekilas saja. Data itu pada platter, jadi tempat menyimpannya bulatan ini disebut platter ya. Itu disimpan di permukaannya, menyimpannya nanti itu berbentuk lingkaran. Pada lingkaran itulah nanti tuliskan data. Jadi ini gini, ini platternya. Jadi ini lubang tengah ya. Nah, data itu nanti ditulis di
jalur-jalur yang berbentuk lingkaran ini di sini. Iya. Nah, semuanya kayak gitu. Nah, data yang tersimpan di sini, jadi nanti jumlah lingkarannya itu sampai ratusan ribu loh, Iya. sampai jutaan itu nanti Iya. ya dalam satu platter. Nah, mungkin jadi ini kayak begini ya. Ini awal dia baca ya, yang disebut sektor nanti ada nanti itu ya di sini. Nah, bisa jadi dia pertama kali nyimpan data itu justru di tengah-tengah di sini. Ya. Kemudian data kedua justru di sini. Data ketiga justru di sini gitu ya. Di lingkaran yang paling dalam. Ini mengambil data yang ada di sini, sini itu sama cepatnya. Jadi kayak begini. Nanti kalau nyala ini kan berputar ini. Ya, berputar. Kemudian dia langsung nyari. Misalnya data pertama disimpan di tengah ya. Dia langsung ke tengah itu. Ke tengah gini. Kalau dia di akhir ya langsung ke akhir. Kalau di awal. Lu kan sama aja. Sama aja ya. Waktunya. Sama aja waktunya. Nah, karena dia nyimpannya di sini juga random. Random. Ya. Jadi begitulah sistem random itu kelebihannya dia data yang awal yang manapun kapanpun dia menyimpan karena sifatnya menyimpannya random ya mengambilnya juga akan secepat itu nggak harus nunggu urutan kayak ini. Betul ya. Nah teknologi yang kita pakai sekarang kayak begitu itu jadi hard disk ini sendiri juga pakai sistem random. Nah sekarang kita bicara untuk memori utama ya. Memori utama kemarin sudah ada contohnya. Ya udahlah, Anda udah tahu ya. Ini nggak ada saya cari. Wadah di sini ya. Ini ya. Nah ini. Nah ini memori utama. Ini chip-chip ini di sinilah tempat dia menyimpan data. Data itu nggak selalu disimpan terurut dari sini dulu, dari sini enggak. Bisa jadi dia ada di tengah, di sini dan seterusnya kayak begitu. Ya, kan karena ini random dan ini digolongkan sebagai memori, sebutan sekarang loh, mengacunya memori, maka dia disebut memori yang menggunakan teknologi random, ngaksesnya random. Jadi memori yang diakses secara random, yang diakses itu boleh menyimpan atau membaca. Makanya dalam bahasa Inggrisnya disebut RAM. Ya dalam bahasa Inggrisnya. Jadi RAM itu sebuah teknologi sebenarnya itu. Jadi gini, RAM. Nah ini kan random access memory kan gitu kan? Betul. Random access ini memori. Nah, karena nulisnya sambil miring, nah ya, jadinya jelek ya kayak orangnya. Nah, yang penting orangnya nggak miring. Ya. Oke ya. Nah jadi sebuah teknologi. Di mana teknologi sebuah memori yang dalam mengaksesnya baik menyimpan atau membacanya dilakukan secara random. Ya, hard disk sama kan random. Jadi dia menggunakan teknologi RAM ini gitu. Ya, random. Jadi nanti kalau ada orang bilang, "Oh, hard disk itu juga tergolong RAM." Ya iyalah. Ya. Sebetulnya memori ini itu disebut main memory, memori utama ya. Sebutannya ini main memory. Nah, ini sebetulnya nama aslinya ilmiahnya kayak begini, yang artinya memori utama. Dia disebut memori utama, ya memang dia memori yang paling utama, di mana data-data yang sedang bekerja di komputer seluruhnya tersimpan di sini. Paling utama. Paling utama. Iya. Jadi kalau dia ngambil dari hard disk, nanti dari hard disk kan disimpan di sini. Betul. Baru ini yang diolah dikembalikan ke sini lagi sebelum ke hard disk. Makanya komputer itu bekerja selalu berkaitan dengan ini, makanya disebut utama tadi. Memori utama. Betul. Nah, namanya harusnya itu, tapi karena dia menggunakan teknologi RAM, ya, maka disebut secara umum akhirnya orang menyebutnya biar gampang itu RAM. Bahkan ahli pun menyebut seperti itu. Ya, ahli itu nyebut semacam itu tujuannya untuk memudahkan penyampaian. Iya, penyampaian. Jadi berbicara gitu. Terus akhirnya jadi salah kaprah. Kalau ahli udah tahu ya, dia bilang RAM, oh ya RAM itu memori utama yang karena dia pakai sistem random kayak gitu ya. Tapi orang awam. Beda. RAM itu disangka nama ini aslinya gitu. Ya, padahal itu nama sebuah teknologi. Nah,
nanti kita tidak bicara ini lagi, itu belakangan ya. Mungkin setelah hadis ya, kalau nggak ada permintaan lagi gitu. Ya, sekarang kita berbicara khusus mengenai harddisknya itu sendiri ya. Jadi sudah tahu bahwa dia menggunakan teknologi random juga ya. Jadi nanti kalau ini nanti kesamaannya itu hampir sama dengan SSD ya. Cuma bedanya nanti SSD itu tetap simpanannya, kalau ini tidak begitu ya. Dia juga menggunakan chip-chip kok penyimpanannya. Cuma tipe chipnya nanti berbeda ya, berbeda di situ. Itu belakangan. Sekarang kita bicara dulu mengenai harddisk. Ada nggak yang belum saya sampaikan ini? Wah, kayaknya komplit ya, Yang. Untuk pengenalan pertama ya, mengenai storage, memory, dan teknologi penyimpanannya sudah sangat jelas. Ya. Tinggal mungkin nanti kita masuk lebih dalam mengenai cara kerja harddisk ya. Nanti di video selanjutnya. Ya, supaya ini loh, orang-orang nanti nggak salah paham lagi kayak kemarin itu. Wah, kalau yang namanya VRAM itu ya setahu saya itu untuk grafis. Betul juga. Betul juga ya. Karena dia bilang setahu saya. Setahunya ya. Ya, berarti ada yang belum tahu. Ya, oke lah, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Kita berdiskusi, saya dulu juga seperti itu. Sama aja ya. Jadi setiap orang itu akan membuat kesalahan atau apa, pastilah. Tapi kalau kita tetap mau rajin, ya akhirnya ilmu kita bertambah, semakin berkembang. Jadi kalau ada orang bicara gitu, jangan diolok atau dimarahin. Iya. Ya. Apalagi omongannya dia benar kok. Iya, bener kan? Bener Ya, hanya saja kurang lengkap kan, begitu aja kan. Betul. Jadi jangan salah-salahin dong. Iya, ya. bener. Kayak begitu. Kita hormati semua orang yang memiliki pengetahuan. Ya. Oke. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton Belajar Komputer dari Eyang Blangkon.